Ya, selamat malam. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Bahagia sekali malam hari ini kami kembali hadir untuk mengunjungi Anda, menyajikan kisah-kisah inspiratif dari keluarga Rumah Sehat Nuswantara. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu topik spesial tentang manfaat sadar napas untuk kesehatan spiritual. Nah, bagi Anda yang barangkali sudah menikmati sajian-sajian RSN dan juga sudah merasakan manfaat dari sehatnya tubuh spiritual, Anda bisa memberikan komentar di YouTube channel Rumah Sehat Nuswantara. Dan malam hari ini kami juga akan tentu menghadirkan satu narasumber yang juga anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara untuk membagikan kisahnya yang malam hari ini sudah kami beri judul dengan Indera Keenam Makin Tajam. Nah, apa sih indera keenam? Kemudian juga bagaimana cara untuk memperolehnya atau mengasahnya sehingga indera keenam dari Bapak Ibu juga ikut terasah dan semakin tajam ya setelah rutin dan tekun menjalani sadar napas di Rumah Sehat Nuswantara. Baik, kita segera jumpai narasumber kita malam hari ini, Bapak Joko Nugroho. Halo, selamat malam Pak Joko. Puji Tuhan, Alhamdulillah baik. Selamat malam, Pak Aksan. Selamat malam, saudara-saudaraku di Rumah Sehat Nusantara. Selamat malam, Bang El dan teman-teman semuanya. Iya, iya Pak Joko kemarin begitu saya mendengar cerita Pak Joko ya setelah tekun sadar napas itu ternyata indera keenamnya jadi makin tajam ya. Nah, tapi sebelum itu Pak Joko, boleh diceritakan Pak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan sadar napas kesehariannya Pak? Saya ikutin semua panduan yang diarahkan oleh Rumah Sehat Nusantara, terutama untuk rutin jadwal-jadwal yang diadakan saya ikut, kecuali yang pagi, Pak Aksan. Saya soalnya nggak bisa bangun pagi terus. Jadi yang pagi kelewatan. Jadi selalu saya ganti dengan malam biasanya. Ya, Jadi sekitar jam 11, jam 12 itu hmm, saya sadar ya. nafas. Ya, Pak Joko, kalau orang yang indera keenamnya tajam gitu ya, atau biasanya itu dikarenakan cakra ajnanya yang mekar gitu ya, itu rasanya seperti apa sih Pak? Atau kalau misalnya Bapak sendiri, apa yang selama ini dirasakan atau kemampuan apa yang Bapak miliki gitu ya, kalau dalam bahasa mudahnya, Hmm. gimana Pak Joko? Uh, saya juga kalau dibilang bicara indera keenam juga kurang paham. Saya merasa biasa aja Pak soalnya. Iya, cuma kata orang aja sih, kata orang saya ada kelebihan. Sejak dulu memang, mungkin karena keturunan juga. Jadi ada yang tanya, belajar di mana pun saya bilang saya nggak pernah belajar. Orang bilang, apa ilmu gitulah ibaratnya, orang bilang ilmu itu ya saya juga nggak pernah ilmu. Kalau dibilang punya indera keenam juga saya nggak tahu gitu Pak. Ya jadi mengalir gitu aja lah ibaratnya Pak. Hmm. Ya, Ya. kemarin Pak Joko cerita bisa mendeteksi energi rumah teman Bapak hanya berdasarkan peta ya, atau foto juga ya. Gimana itu ceritanya Pak Joko? Ya denah biasanya Pak, denah rumah gitu. Ya itulah mungkin saat bukan indera keenam tahu apa ya, tapi memang tangan saya ini bisa merasakan energi gitu Pak ya. Hmm, Jadi energi itu macam-macam, ada yang kalau dirasa di tangan saya ya, ada yang berupa hangat, ada yang kayak kesemutan, ada yang dingin, ada yang kayak megang balon, begitu. Jadi saya kadang-kadang iseng, ini jauh sebelum PRSN, gak iseng saya deteksi benda atau deteksi orang atau apapun saya iseng. Nah ini kadang-kadang saya kebablasan ada benda yang berenergi tinggi atau apa, saya mental gitu jadinya, hmm, saya nyari ke mental begitu. Ya nggak tahu, sekali lagi saya nggak tahu itu Pak. Jadi kalau untuk ya, rumah itu paling ya saya denah itu saya uh, kembangkan tangan begini, nanti ada perbedaan antara yang tidak ada energinya kuat rumah tersebut, atau energinya kuat dia adanya di mana, misalnya di dapur atau di ruang tengah atau di ruang depan atau di halaman, dengan tangan seperti itu Pak. Itu hanya alami aja Pak, nggak pernah belajar gitu cara ya. mendeteksinya seperti itu.
Heeh. Dan setelah rutin sadar napas, kemarin Bapak mengatakan ada perbedaan gitu ya, menjadi semakin terasa seperti itu. Nah, Betul, betul. iya. Nah, kemudian di grup kemarin juga Bapak membagikan cerita keisengan Bapak ya. Iya, Apa saja Pak? Barangkali ini teman-teman juga belum semuanya mengetahui gitu. Kemarin kan cerita membooster apa ya kemarin ya? Handphone ya. iya. Gimana gimana ceritanya? Heeh. Iya, jauh sebelum saya gabung di LSN, ya saya cerita tadi seperti itu. Cuma bedanya pada waktu itu saya kalau mendeteksi sesuatu lama, Pak. Jadi butuh konsentrasi, benar-benar butuh konsentrasi. Saya nggak tahu kalau sebetulnya gampang itu dengan sadar napas sebentar, terus saya cek tangan saya udah ada energinya, baru saya letakkan di benda atau apa yang saya akan cek energinya. Itu sekarang seperti itu. Kalau dulu lama susah saya mesti cari konsentrasi. Rupanya ada di nafas itu loh yang saya baru tahu. Jadi ceritanya pas kemarin sudah ikut gabung di RSN, ya handphone saya jatuh waktu itu nggak ada apa hilang SIM-nya tuh nggak terdeteksi, tidak terbaca. Ya sudah saya ingat banget cerita ya handphonenya pernah kecebur laut. Saya coba gitu. Saya coba saya booster, saya matikan, terus saya hidupkan lagi. Kaget saya loh, kok bisa terdeteksi. Kemudian itu tiga kali saya seperti itu. Saya ingat benar di rumah sama di Jogja waktu itu. Kemudian yang bukan iseng sih, ya, coba-coba kata Bang Elga ceritanya, coba eksperimen gitu ya. Saya iseng-iseng eksperimen gitu. Waktu acara Natalan itu ada hadiah door prize, ceritanya door prize yang sudah dikocok. Saya pegang nomor saya nggak dapat dapat, sudah dikocok. Udah lewat beberapa kali gitu ya. Saya ingat, coba saya booster. Saya tanya sama sebelah saya, masih ada nggak nih hadiah untuk door prize-nya? Masih, yang belum dikocok ada hadiah utama katanya. Oke lah, mungkin hadiah utama kalian dapat, biarin hadiah yang biasa-biasa aja, saya nggak dapat. Udah saya booster, saya doakan, betul Pak, hadiah utama nomor saya keluar. Wah, luar biasa ya. Iya, Aduh. kadang-kadang saya heran sendiri, kaget sendiri gitu. Aduh, Jadi rajin datang ke acara-acara yang berhadiah ya Pak ya, biar dapat door iya, prize utama ya, hadiah utama. Oh, ya Pak, kadang-kadang ada orang yang meniatkan betul gitu, serius gitu kan, pengen dapat apa, pengen hadiah apa gitu kan. Kadang-kadang malah nggak dapat gitu. Tapi kalau Pak Joko ini ada muatan isengnya gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Joko dari dalam pandangan Pak Joko sendiri, ketika kita meniatkan seperti itu atau ingin memanifestasikan ya apapun bentuknya gitu ya, itu bagaimana seharusnya perasaan kita, Pak? Apakah ada perasaan yang memang kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ataukah disertai juga justru dengan perasaan melepas gitu ya? Atau bagaimana menurut Pak Joko? Eh, kalau menurut saya kebutuhan dulu Pak. Sebelum Hmm, ada niat itu harus ada kebutuhan. Artinya kebutuhan ini mendesak nggak? Pertama itu kebutuhan terhadap apa, kemudian sifat yang mendesak atau tidak, kemudian berikutnya siapa yang lebih membutuhkan. hmm, Gitu. oke. Jadi jadi sebelum ada niat. Nah Hmm, sebetulnya seperti itu. Jadi kalau itu sudah kita tahu kebutuhan itu, baru ada niat. Jadi ketahuan niat ini sebetulnya kalau saya fokus betul-betul bakalan terjadi apa enggak. Menurut saya seperti itu. Kalau mungkin nggak akan jadi atau nggak akan terwujud, nggak akan saya niatkan atau tidak akan saya jalankan. Maksudnya maksud saya, berarti Pak. ya Pak Joko bisa menakar diri sendiri ya. Mungkin Sejauh seperti mana itu. kebutuhan itu mendesak, untuk siapa, Ya, buat apa gitu ya. iya betul. Itu yang akan membulatkan atau menguatkan rasa ya Pak ya. Iya betul, Pak. Hmm, Betul. ya, oke. Itu sepertinya memang seperti itu cara kerja energi ya. Coba nanti kita mintakan penguatan dari Bang El seperti apa cara kerja energi, vibrasi dan frekuensi ya. Nah, Pak Joko ini juga kemarin pernah menceritakan bisa menghentikan hujan loh. Emang betul Ya, Pak? ya sebetulnya iseng juga sebetulnya. Nah, Jadi kok sebelum banyak gabung isengnya sih ngerti. nih Pak Joko nih?
Jadi karena saya orang lapangan Pak, dari dulu kerjanya memang hujan itu penting buat saya. Artinya kalau udah hujan, udah nggak bisa kerja lah kasarnya begitu ya. Jadi kadang-kadang saya iseng. Saya diajarin siapa lupa saya waktu jauh lama, udah lama gitu. Jadi kalau mengetikkan hujan itu, kalau saya dulu versinya, tolong awan hitam yang mengandung air hujan, jangan turunkan air hujanmu di sini sampai dengan rumah saya sekarang juga. Turunkan air hujanmu di laut utara Jawa, misalnya seperti. Jadi harus ada kepastian tempat, waktu, dan solusi. Hmm. Nah, gitu. Jadi itu intinya, dan itu terjadi kadang-kadang. Nah, kembali lagi, niat itu sebelumnya ini butuh enggak, tapi entah entah itu perasaan saya atau apa, tapi dia berbisik, ah kamu udah lama gak kehujanan, kalau mau ke jalan aja aku, hujan-hujanan kan enak. Dalam hati saya, iya juga sih, udah lama nggak ini nggak hujan nih, kayaknya enak hujan-hujanan gitu. Kemudian juga kadang-kadang ada jawaban seperti ini, eh ada yang lebih butuhkan hujan loh, di sana itu sawah lagi pada keringan, jadi hujan nggak apa-apa sebetulnya. Banyak sekali versi jawaban. Ada jawaban gini, saya akan saya akan menurunkan air hujan saya. Jawaban awan ceritanya nih ya, awannya bilang di laut utara Jawa, tapi nanti tunggulah kamu seperempat jam lagi, sampai saya aja dulu. Kadang-kadang seperti itu Pak. Jadi sebelum Hmm. saya ini, Hmm. kalaupun misalnya nggak akan berhenti ya saya nggak akan bilang. Dia bilang, ah ini hujan bakalan apa nih, udah nikmati aja. Ya udah, saya nggak akan buat hujan berhenti gitu Pak. Jadi seperti itu Pak sebetulnya. Ya. Ya, Oke, oke. Jadi ini ya, pada setiap permintaan Pak Joko ini sekaligus sudah memperoleh jawabannya ya. sebetulnya intinya seperti itu, kelihatan seperti Hmm. udah kelihatan Nah, jawabannya. jawaban-jawaban yang Ada positif atau dorongan di hati mendukung, gitu Pak. Ada dorongan di hati. jawaban-jawaban yang positif yang mendukung itu akan semakin menguatkan niat ya. Tetapi Ya, ketika ada jawaban yang tidak mendukung itu, ya lebih baik memang itu tidak terjadi karena ya, mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan gitu ya. membutuhkan Heeh. itu. Wah, luar biasa. Heeh. Ya, Pak Joko, kalau untuk sadar napas yang selama ini Bapak lakukan ya, sudah sesuai dengan panduan-panduan di RSN ya. Ya. Nah, sebelum itu apakah Pak Joko memang sudah pernah mengetahui, Pak? Atau juga mungkin menjalani begitu semacam ya meditasi sadar napas atau hal-hal yang mirip dengan itu? Eh, Sebetulnya saya bilang tadi, saya yang bukan dibilang insomnia, tapi ya memang kebiasaan tidur malam, Pak. Jadi malam itu daripada saya letak-letuk tempat tidur nggak bisa tidur, saya biasanya meditasi. Jadi memang sejauh sebelum RSN, cuma bedanya meditasi saya nggak rutin dan tidak ada yang membimbing. Jadi sekedar saya untuk menenangkan diri aja atau mendekatkan diri pada Tuhan, sebelum tidur saya jam 12 saya meditasi. Setelah meditasi, pikiran tenang, doa, baru bisa tidur. Gitu. Jadi Iya. sebetulnya udah, ya, bisa, bukan apa ya, sukalah atau hobi lah seperti itu. Hmm. Cuma enaknya dari RSN ini ada yang membimbing, ada yang memberitahu gitu Pak. Wah, Hmm. orangnya saya penakut Pak, Loh, penakut. Karena kalau dulu sebelum meditasi itu ketemu hal yang aneh-aneh itu saya kabur, berhenti malah. misalnya apa Pak yang aneh-aneh, Pak? Misalnya yang aneh-aneh, saya lagi doa, lagi meditasi, ada panggil-panggil nama saya, padahal sepi banget tuh jam 1 malam, tapi ada panggil-panggil, udah saya langsung tidur buru-buru, tutup Oh, mata. gitu. Emangnya sekarang udah enggak, Pak? Udah enggak penakut lagi? Nah, setelah tahu di RSN, saya nggak takut karena katanya frekuensinya beda antara yang makhluk-makhluk yang itulah, makhluk-makhluk halus dengan ini beda frekuensinya. Jadi saya nggak takut lagi sekarang. Karena nggak ada Hmm. lagi. Kalau dulu Oh, suka ada nggak yang ada nonton. lagi. Wah, aneh-aneh ketemunya. Hmm. Aduh, gitu ceritanya. Jadi Frekuensinya sebelumnya, sudah tidak sama lagi ya, Pak ya, udah beda iya, ya. betul. Hmm. Betul, Sehingga Pak. bertemannya juga dengan makhluk-makhluk yang dari dimensi yang berfrekuensi sama ya. Betul. Oke. Ketemunya Bang Nah, El tuh pernah. Ketemu Bang El. Wahnya udah tidur. saya coba, Bang. Kok tiba-tiba Bang El datang nih dengan lah, apa sih? Pernah itu di pandangan saya, di depan saya dengan jongkok, pakai kaos, celana pendek, hmm, ngeliatin saya kaget. hmm. Besoknya Bang El bilang, gue saya lagi tidur, pantesan kaki saya pegel, semalam saya jalan-jalan gitu. Rupanya jalan-jalan mampir ke tempat saya.
Iya, iya, iya. Oke. Nah, begini Pak Joko ya. Seseorang yang biasanya memiliki kemampuan lebih ya dibanding orang biasa gitu kan. Eh, ya karena banyak faktor ya. Pertama mungkin karena tingkat kesadaran spiritualnya sudah tinggi, kemudian juga energinya tinggi dan seterusnya. Ada juga orang yang bisa memperolehnya karena melalui laku-laku tertentu ya. Kalau dalam istilah Jawa ada yang dinamakan tirakat, lelaku apalah apalah bahkan ada yang pakai mantra gitu ya. Nah, Ya. kalau Pak Joko ini menyadari nggak itu semua didapat dari mana gitu? Dari kakek sebetulnya, dari Hmm, leluhur. Karena saya gimana Pak kebetulan ceritanya? eh, memang leluhur saya dari kebetulan dari orang tua bapak, dari garis ayah dan garis ibu sama dua-duanya. Ada dari garis ibu tuh kakek saya waktu meninggal di umur saya waktu masih SMP, nggak ngerti apa. Nah, kakek saya itu memang seorang apa ya, paranormal gitu, gak nyembuhin orang, bantu orang lain. Jadi saya ada sedikit titisan dari situ. Dan saya pribadi sebetulnya nggak mau untuk itu. Makanya saya selalu menghindar dari muda dulu, menghindar. Tapi katanya nggak bisa menghindar kalau emang itu sudah DNA-nya, sudah garisnya, nggak bisa dihindari. Hmm, Ada dari orang tua laki juga kebetulan dari kerajaan Pakubono. Jadi Resi sampai ke eh, Sultan Hadiwijoyo. Nah, hmm, Hadiwijoyo yaitu dari garis leluhur bapak. hmm. Itu Ibu. dari Bapak mengetahui itu dari scan past life ataukah memang ada data silsilah keluarga, Pak? Ada silsilah keluarga Hmm, oke. dan keluarga saya itu punya makam khusus raja-raja memang Hmm, di ya. Solo. Jadi Hmm. saya tiap tahun nyekar Kayang Kanjeng Di Solo ya. ya di Solo. Hmm, Jadi situ oke. tertulis apa tarian Terah Paku PB4 Hmm, hmm. gitu. Oke, mantap. Oh, berarti memang Bapak sudah punya karunia ya dan setelah masuk RSN itu menjadi semakin terasah dan terarah ya Pak ya.